Ya teman-teman, saat ini saya baru selesai melaksanakan sholat subuh. Jadi tadi sempat nunggu dulu di masjid, santai dulu. Sekarang sekitar jam 7. Dan saya pengen bantu teman-teman yang banyak bertanya, kira-kira kalau beli kurma itu mending di mana yang murah? Nah, kalau menurut saya beli kurma yang murah adalah di Madinah, karena perkebunan kurma terbanyak adanya di Madinah. Ajwa pun di Madinah. Nah, di Madinahnya di mana ya? Di sekitaran Masjid Nabawi. Kok bukan di kebun kurma? Ya pokoknya di sekitaran Masjid Nabawi lah, banding di kebun kurma. Teman-teman bisa bandingin sendiri harganya. Nah, kalau di sini lebih murah dan banyak juga yang jual dengan harga yang miring. Nah, di mana yang jual dengan harga miring? Yang jual dengan harga miring adalah mereka yang tokonya ngumpet, yang ngumpet di dalam gedung ini, gedung-gedung sekitaran sini nih. Jadi bukan yang kelihatan tokonya dari luar, tapi yang tokonya masuk lagi ke dalam. Kenapa kok yang masuk ke dalam lebih murah? Ya karena biaya sewa tokonya pun lebih murah dibandingkan toko-toko yang ada di luar. Gitu. Dan kita masih bisa nawar tuh. Bisa kurma ajwa yang bagus bisa kita dapat dengan harga 30 rial kalau kita bisa nawar dan dapat toko yang murah. Sekarang lagi dingin banget guys, ini musim dingin, bulan Desember bahkan. Ya ini bulan Desember menuju Januari, pergantian tahun baru Masehi di sini. Ini pagi-pagi sarapan. Ceritanya saya nggak mau makan makanan di hotel, jadi pengen makan makanan Arab. Cuman dari hotel yang saat ini saya tempati itu nggak ada tuh restoran yang deket. Makanya ini agak ngeliling juga, agak berkeliling, agak muter. Karena saya nyari pengen makan makanan Arab. Dingin banget. Wajib banget kalau datang ke sini di musim dingin, pastikan bawa jaket, bawa shawl, bawa sorban, bawa kaos kaki, dan bawa sepatu. Karena dinginnya menusuk. Emang sih nggak sedingin di Eropa ketika musim dingin yang bersalju, tapi wajar buat orang di Jakarta bagi saya yang jarang kedinginan. Ini dingin banget. Oke, akhirnya saya nemu restoran makanan Arab nih, Abu Khalid Restoran. Kita akan coba ada apa aja di dalam. Yuk. Ada chicken biryani, mutton biryani, ini chicken nugget. Oke, saya baru aja beli makanan buat sarapan. Harganya 25 rial. Ini porsinya buat 4 orang juga cukup, buat 4 orang Indonesia. Plus dapat 3 roti. 1 roti prata, 2 khubz. Dan kita akan lihat nanti isinya seperti apa di hotel ya. Nanti saya mau tunjukin sama teman-teman semuanya kayak gimana sih porsi makanan Arab seharga 25 rial. Mobil-mobil di Arab ini didominasi oleh mobil-mobil Amerika. Ini ada juga mobil Korea, Hyundai. Rata-rata orang Arab suka pakai mobil warna putih dan jarang mencuci mobilnya. Ini salah satunya nih. Tapi banyak juga yang hitam. Cuma memang sama halnya seperti baju yang biasa mereka pakai pun kan warna putih. Jadi mobilnya pun mobil-mobil warna putih. Dan katanya alasannya salah satunya adalah biar nggak panas. Karena kalau warna hitam itu kan menyerap panas. Kayaknya yang itu hotel saya tuh. Jadi ternyata kalau dari belakang tetap bingung. Biasa dari arah masjid, sekarang dari bagian belakang hotel. Ini suasana Madinah di pagi hari di musim dingin. Jadi hotel saya yang ujung sana.
Nah, ini bis-bis sudah berjejer karena nggak lama dari ini. Sebentar lagi kita akan berangkat untuk city tour. Salah satunya adalah saya akan memberikan pemaknaan di Bukit Uhud. Nanti teman-teman bisa tonton videonya ya. Mohon doanya juga, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Oke, ini menu yang tadi saya beli dan ini benar-benar bahkan cukup buat 4 orang, bahkan lebih. Ini dagingnya banyak banget di dalam nih. Kita juga dapat 2 khubz dan 1 paratha. Ini paratha dan khubz. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan gimana rasanya. Enak. Kini tiba saatnya saya dengan para jamaah untuk melaksanakan ziarah dan pemaknaan di Jabal Uhud. 20 bis dari 1000 jamaah Army Naraka Perdana berkumpul di Bukit Uhud untuk sama-sama menemukan makna dan hikmah dari kisah agung yang terjadi 1400 tahun yang lalu di Jabal Uhud ini. Assalamualaikum. Dan ini adalah makam para syuhada, di mana terdapat 70 orang syuhada dimakamkan di tempat ini. Dan para jemaah pun bersiap untuk segera menikmati sajian, hikmah dan pemaknaan di Jabal Uhud. Saya dokumentasikan video ini agar bukan hanya para jamaah yang mendapatkan hikmah dan maknanya, tapi juga Anda semua yang menonton video ini. Selamat menyaksikan. Sebuah usaha untuk memerangi Islam, menyerang kota Madinah yang saat itu terdapat orang-orang Islam di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, mereka kemudian mengumpulkan pasukan hingga terkumpullah kurang lebih 3000 pasukan yang akan menyerang kota Madinah, di mana 3000 tersebut pun terdapat 3000 unta dan juga kurang lebih 200 kuda atau pasukan berkuda yang akan menyerang kota Madinah. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berkoordinasi dengan para sahabat di kota Madinah. Mereka mencari cara, membuat strategi bagaimana cara terbaik menghadapi serangan dari kota Mekah. Lalu akhirnya diputuskanlah bahwa mereka tidak akan menyambut kedatangan pasukan Mekah di dalam kota Madinah, melainkan di pintu masuk kota Madinah, dan mereka tentukan sebuah tempat, dan tempat itu adalah tempat yang hari ini kita injak, tempat yang hari ini kita berada di dalamnya, yakni Jabal Uhud. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan, dan alhamdulillah terdapat pada waktu itu 1000 orang yang dikatakan siap untuk berperang, untuk bertahan di Bukit Uhud melawan serangan dari kota Mekah. Dan tidak lama kemudian Rasulullah SAW kemudian menggenakan baju perangnya, dan pada waktu itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, engkau Rasul kami ya Rasulullah, kau tak perlu ikut berperang dengan kami, tinggallah saja di kota Madinah, biarlah kami yang menyambut kedatangan kafir Quraisy dari kota Makkah." Rasulullah kemudian berkata, bagaimana mungkin seorang nabi yang sudah mengenakan baju perangnya membuka kembali baju perangnya dan tidak ikut berperang bersama umatnya. Kemudian para sahabat kembali berkumpul, dan terdapat 1000 orang pasukan dari kota Madinah, yang mana di tengah perjalanan ada satu orang munafik yang mempengaruhi 300 orang kaum muslimin yang juga munafik, dan akhirnya mereka mundur dari peperangan hingga tersisa kurang lebih 700 orang saja melawan 3000 pasukan kafir Quraisy dari kota Mekah.
Bayangkan Bapak dan Ibu, pada waktu itu 3.000 pasukan dengan 3.000 unta datang berbondong-bondong dari kota Mekah, terlihat mengepul ke bulan debu, dan bahkan terdengar sangat luar biasa seperti sebuah badai padang pasir, karena 3.000 tersebut ditambah 3.000 unta, ditambah juga pasukan berkuda, dan semua berdatangan dari kota Mekah untuk menyerang orang-orang Madinah. Dan di sini di Jabal Uhud, Rasulullah SAW berkata, "Wahai para sahabatku, kutempatkan 50 pemanah di atas Jabal Uhud, di atas Jabal Rumat, dengan syarat sekalipun nanti engkau melihat kami meninggal dunia, sekalipun nanti kalian melihatku mati dimakan bangkainya oleh burung, maka jangan sekali-kali kau turun, jangan sekali-kali kau meninggalkan pos sebagai pemanah di atas bukit Jabal Uhud ini." Para sahabat mengiyakan hal itu dan semua bersiap hingga terjadilah peperangan besar yang dinamakan Perang Uhud. Bayangkan 3.000 pasukan merangsek masuk ke Jabal Uhud dan disambut oleh 700 pasukan, di mana diantaranya 50 adalah seorang pemanah. Peperangan berkecamuk, Bapak Ibu sekalian. Terjadi peperangan besar, namun alhamdulillahirrabbilalamin, pada waktu itu pasukan Islam hampir dikatakan menang. Pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW hampir berhasil memukul mundur pasukan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Semua sudah lari tunggang langgang, semua ketakutan, semua hampir kembali ke kota Mekah, hingga akhirnya mereka berlari dan meninggalkan harta rampasan perang atau ghanimah. Dan orang-orang yang berada di bukit kemudian menunjuk harta itu dan mereka berkata, "Ghanimah, ghanimah, ghanimah, itu harta rampasan perang, ayo kita ambil." Sebagian sahabat mengatakan, "Jangan kau ambil, ingat apa kata Nabi Muhammad SAW, jangan pernah kau ambil, tetaplah di tempatmu, tetaplah di sini, tetaplah amanah. Demi Allah, wallahi akan kami ambil semuanya, itu adalah hak kami, itu halal, ambil ghanimah, ambil ghanimah." Sampai akhirnya 50 orang pasukan pemanah itu kemudian turun dan meninggalkan posnya di tempat yang Rasulullah sudah tentukan. Dan bayangkan, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam kemudian memutari bukit ini. Lihat, bayangkan, pasukan berkuda 200-400 pasukan berkuda berputar dan kemudian datang dari belakang pasukan kaum muslimin. Dan pada waktu itu orang-orang Islam sudah berada di bawah, sedang mengambil harta rampasan perang dan diserang dari belakang oleh pasukan berkuda. Hingga akhirnya terjadilah peperangan yang tidak seimbang, karena pasukan Islam sudah tidak siap berperang, melainkan mereka sedang bersiap mengambil harta rampasan perang, bayangkan. Dan pada waktu itu terjadilah banyak kematian syahid, meninggallah pasukan muslimin. Kurang lebih 10 pasukan muslimin langsung meninggal oleh pasukan berkuda, syahid. Dan pada waktu itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, di tempat ini tiba-tiba bergelimang darah. Bayangkan, lihat sekeliling kita, lihat. Di tempat ini dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuang untuk Islam, yang berjuang untuk antum, untuk anda semuanya. Dan mereka berjuang di tempat ini, mereka meninggal dunia karena diserang oleh pasukan berkuda. Dan pada waktu itu bayangkan, paman tercinta dari Nabi Muhammad SAW, Hamzah, kemudian ketika dia sedang berperang, tiba-tiba dilempar tombak oleh seorang budak bernama Wahsy. Dilemparlah tombak itu dan kemudian terkena ke dada Hamzah, bayangkan. Dan Rasulullah melihat hal itu pada waktu itu. Rasulullah melihat pamannya yang paling ia cintai, pamannya yang orang katakan singa padang pasir, tertusuk tombak di dadanya. Dan pada waktu itu Hindun, istri dari Abu Sufyan, membelah dada Hamzah dan kemudian dia angkat, dia ambil jantungnya. Bayangkan Hamzah yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dibuka dadanya, dibelah dadanya dengan pisau, dan kemudian diambil jantungnya, dan kemudian diangkat. Dan Hindun berkata, "Wahai Muhammad, saksikan Muhammad, ini jantung pamanmu, lihat. Demi Tuhanku Lata, Uzza dan semua dewa yang aku sembah, demi Tuhanku semua dewa yang aku sembah, aku takkan pernah masuk ke dalam Islam. Saksikan Muhammad, inilah jantung pamanku. Terbalas sudah dendamku, wahai Muhammad." Kemudian semua pasukan kafir itu kembali berbalik dan menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka cari, bunuh Muhammad, cari Muhammad, cari Muhammad. Dan Nabi Muhammad diserang dan dicari untuk dibunuh, bayangkan. Dan para sahabat satu persatu mulai, ada yang telinganya putus, ada yang tangannya putus, dan tempat
ini menjadi lautan darah kaum muslimin. Bayangkan, itulah mengapa Nabi Muhammad mengatakan tempat ini akan dibawa ke surga karena terdapat darah para syuhada, Bapak Ibu sekalian. Dan tempat ini saat ini sedang diinjak oleh kita. Bayangkan pada waktu itu Nabi Muhammad berusaha menyelamatkan diri, dan pada waktu itu Nabi Muhammad giginya tanggal. Bayangkan, Nabi Muhammad yang mulia berjuang untuk kita. Bayangkan, giginya tanggal, kemudian pipinya sobek, terkena pula anak panah. Bayangkan, pertanyaannya, untuk siapa Nabi Muhammad lakukan itu, Bapak Ibu? Nabi Muhammad melakukan itu untuk kita. Nabi Muhammad berdarah-darah. Bayangkan, ia melihat pamannya, saudaranya, sahabatnya, umatnya satu persatu mati syahid di tempat ini. Bayangkan, dan pada waktu itu Nabi Muhammad dikejar-kejar untuk dibunuh. Bayangkan, dan dia terus berjuang untuk kita. Hingga pada waktu itu Rasulullah mulai terperangkap oleh kaum musyrikin. Satu persatu sahabat menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah melihat para sahabat mulai meninggal dan mulai mati syahid. Dan Rasulullah berkata, lihat, ini kemuliaan seorang Nabi, di mana Rasulullah berkata, wahai kaum Quraisy Mekah, ini aku Muhammad, ini aku yang ingin kau bunuh. Lihat, sini, ini aku yang ingin kau bunuh. Bayangkan, Rasulullah yang amat sangat mulia itu memberikan dirinya untuk dihampiri oleh kaum musyrikin. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berdiri dikepung oleh kaum musyrikin. Dan pada waktu itu Rasulullah berkata, wahai sahabatku, siapakah di antara engkau yang ingin membelaku, yang ingin membela agamamu? Aku ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu datang di depan Rasulullah, diserang oleh puluhan kaum musyrikin. Kemudian bayangkan, dia tercabik-cabik, tercincang, darahnya keluar terus, telinganya putus, tangannya putus. Dan Rasulullah berkata, syurga untukmu wahai sahabatku. Kemudian Rasulullah kembali berkata, siapakah di antara engkau yang ingin melindungiku? Aku ya Rasulullah. Syurga untukmu. Dan Rasulullah melihat dia dicincang, terbelah badannya. Lihat, bayangkan itu terjadi di sekitar kita. Lihat Bapak Ibu, lihat, ini gunungnya. Dan kemudian ditanya lagi, wahai sahabatku, siapakah di antara engkau yang ingin membelaku? Aku ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku tak membela Nabi yang sangat aku cintai ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menunjuknya dan berkata, syurga untukmu sahabatku. Kemudian bertanya lagi Rasulullah ketika melihat dia dicincang, dihabisi, dibunuh. Rasulullah kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang ingin membelaku? Aku ya Rasulullah. Syurga untukmu. Dan lihat, kemudian satu persatu meninggal dunia. Bayangkan jika kita hidup di zaman Nabi Muhammad di perang Uhud, apakah kita termasuk orang-orang yang membela Nabi Muhammad? Apakah kita justru menjadi 300 orang yang mundur dari peperangan karena takut akan kematian dan cinta kepada dunia? Atau jangan-jangan kita yang meninggalkan tempat yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu sekalian, kemudian meninggallah kurang lebih 70 orang syuhada Uhud. 70 orang yang mulia, yang berjuang untuk kita, yang Allah jamin masuk surga. Tanpa mereka mungkin hari ini kita tak pernah mengenal Allah. Jika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW meninggal di tangan kafir Quraisy, maka hari ini mungkin kita belum menyembah Allah. Maka hari ini mungkin kita tak mengenal Islam. Dan mungkin hari ini kita tak pernah menginjakan kaki di Mekah dan Madinah. Betapa mulia perjuangan Nabi Muhammad SAW. Betapa agung perjuangan para syuhada. Namun sekarang bayangkan, mereka lakukan itu untuk kita umatnya di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah kita mendoakan mereka? Tahukah kita dengan kisah ini? Tanpa mereka Anda tak akan pernah mengenal Tuhan Anda. Bapak Ibu sekalian, mereka cinta kepada Islam. Mereka berjuang untuk Islam. Mereka berjuang untuk kita yang hari ini bisa datang ke Mekah dan Madinah. Sekali lagi, tanpa mereka kita tak akan pernah bisa menginjakan kaki di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di tempat ini bayangkan, lihat sekeliling kita, lihat. Dulu bergelimangan mayat-mayat syahid yang mati syahid, para syuhada. Dan tidak lama setelah itu, bayangkan di tempat ini berapa waktu kemudian pernah terjadi sebuah banjir. Dan di tempat ini pula mengapung para syuhada itu. Tercium bau yang sangat amat wangi, tercium bau surga, tercium bau yang sangat indah. Bapak Ibu sekalian, tempat ini dahulu pernah menjadi lautan darah kaum muslimin. Tempat ini dahulu pernah menjadi
lautan mayat para syuhada. Dan nanti setelah ini kita akan melihat, mungkin tidak perlu mendekat, kita akan melihat makam-makam para syuhada Uhud. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kita. Mereka orang-orang yang membuat Islam ada dan sampai ke Indonesia hingga detik ini. Tanpa mereka kita tak akan pernah mengenal Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama doakan mereka. Kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkan kami ya Allah jika selama ini kami tak mengetahui kisah para syuhada. Ya Allah, maafkan kami ya Allah jika kami tak pernah memahami betapa Nabi Muhammad pernah hampir meninggal dunia di tempat ini. Ya Allah, maafkan kami yang selama ini kami mengatakan kami cinta pada Nabi Muhammad, tapi kami tak pernah meneteskan air mata untuk Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan hamdah, muliakan Allah ya Allah, muliakan para syuhada Uhud ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah mereka menyambut kami di pintu surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami datang ya Allah ke bukit yang kata Rasulmu akan diangkat ke dalam surga. Maka angkat pula ya Allah setiap kaki yang pernah melangkahkan kakinya ke tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah agar hati kami senantiasa rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang mungkin hari ini pun masih mengeluh untuk apa kami datang ke Bukit Uhud ya Allah. Maafkan kami yang tadi kami malas turun dari bis ya Allah, padahal dahulu para sahabat Nabi Muhammad meninggal dunia di tempat ini ya Allah. Ya Allah, muliakan Hamzah ya Allah, muliakan Hamzah ya Allah, muliakan para syuhada Uhud ya Allah. Jadikan mereka tersenyum melihat kedatangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka tersenyum melihat kedatangan kami ya Allah. Ya Allah, mereka sudah kau pastikan masuk surga ya Allah. Namun tidak ada satupun di antara kami ya Allah yang kau jamin masuk surga ya Allah. Maka ya Allah, tolong kami ya Allah, jadikan kami bersama para syuhada Uhud ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah, sampaikan salam salawat kami kepada Nabi Muhammadmu ya Allah. Sampaikan salam cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Jangan biarkan Rasulmu ya Allah tidak menerima kami kelak ketika kami berjumpa dengan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad nanti bisa kami peluk ya Allah, bisa kami cium tangannya ya Allah. Jadikan nanti Nabi Muhammad memeluk kami dan bangga kepada kami umatnya ya Allah. Maafkan ya Allah jika kami seringkali lupa untuk bersalawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon ya Allah, izinkan kelak Nabi Muhammad menyambut kami di dalam surga ya Allah, bersama kedua orang tua kami ya Allah, yang mungkin hari ini sudah meninggal dunia ya Allah, yang tak sempat kami ajak ke tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, begitu juga suami atau istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami semua menjadi umat Nabi Muhammad-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Dan ya Allah, setiap orang yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Mereka adalah orang yang soleh, hamba saksinya ya Allah. Mereka ingin mencintai Nabi-Mu ya Allah. Mereka mendoakan para syuhada Uhud ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Oke, alhamdulillah teman-teman, saya baru aja memberikan pemaknaan di Bukit Uhud. Alhamdulillah, semoga para jamaah, lebih 137 jamaah memahami makna dan hikmah dari kejadian yang terjadi 1400 tahun yang lalu di Bukit Uhud ini. Saya senang banget karena ini adalah tempat yang mulia di mana dulu 70 syuhada Uhud meninggal dunia di tempat ini, di belakang saya sana. Dan 70 orang syahid dan darah Nabi Muhammad SAW pun pernah tertumpah di tempat ini.